Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa berkumpul kembali bersama pada pagi hari ini di kelas Makhorijul dan Sifatul Huruf bersama dengan Uni Silvianti. Semoga Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk selanjutnya kepada Uni Silvi dipersilakan. Alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa kembali. Masya Allah ya, kita diberikan usia lepas dari Ramadan yang kemarin baru kita jalanin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan ya. Mudah-mudahan, amin. Dan insya Allah kita masih berusaha tetap untuk belajar. Di sini kita belajar makhraj dan sifat huruf, kita belajar kembali ke huruf lam dan ro. Yang dua huruf ini adalah yang mengikuti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah belajar huruf-huruf yang keluar. Ingat bahwa tempat huruf itu ada 5, yang kita sudah pelajari penuh adalah yang keluar dari tenggorokan atau al-haq ya. Itu hurufnya ada hamzah dan ha, ada ha dan ain, dan ada kha dan ghain. Kita juga sudah belajar beberapa huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Kemarin kita sudah di kaf dan qaf ya, sama jim shin ya kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita sudah ketemu 5 dari huruf-huruf lidah atau huruf-huruf lisan. Kita lanjut sekarang dengan huruf yang punya makhrajul sama masih di lisan, yaitu huruf lam dan ro. Yang makhrajul hurufnya beda-beda tipis ya, beda-beda dikit. Kedua-duanya adalah huruf yang keluar di area ujung lidah tapi dengan cara yang berbeda ya. Nah, jadi kenapa dipilih sebenarnya ini benar-benar berbeda tetap untuk makhrajnya, tetapi enggak benar-benar dia dekat ya. Tetapi dia berdekatan dalam hukumnya. Nah, kita lihat nih. Ini kedua-duanya disebut huruf zalqiyah atau sebangsa ujung lidah. Yang kita lihat di gambarnya, kita mulai dari huruf lam dulu. Di mana lam, kalau kita ini, lam itu adalah huruf yang ujung lidahnya itu kena dengan langit-langit bagian depan. La, la. Jadi langit-langitnya bagian depan, jangan di tengah ya, tapi di depan. Huruf lam di depan. Nah, ro agak ke belakang. Jadi kalau la kena lidahnya itu ke bagian depan, kalau ro masih langit-langit bagian depan tapi agak ke belakang sedikit, mundur. Dan dia posisinya bergetar. Jadi nggak kena ro, ro, la, gitu ya. Kedua-duanya bisa bersifat tafkhim dan bisa bersifat tarkik atau tipis. Jadi kalau yang bersifat tafkhim itu berarti pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi yang awalnya bisa tipis ya, lam itu bisa tipis, bisa tebal. Jadi yang awalnya lam itu posisi aslinya adalah di pangkal lidah turun. La, la, kalau dinaikkan Allah, la, ya, la dan Allah. Ingat, bukan membulatkan bibir. Tafkhim bukan berarti membulatkan bibir. Ro ini yang tarkik disebut ada ro tipis, ini tidak berlaku untuk huruf fathahnya.
Ya, karena seluruh huruf yang fathah itu ra. Ra itu terus harus dibaca dengan pangkal lidah yang naik sehingga terbaca ra. Karena kalau ra dibaca tipis jadi ra kayak bahasa Indonesia. Ingat ya, tipis itu ra. Ini kita naikkan pangkal lidah menjadi ra. Ingat tidak dibulatkan bibirnya. Jadi cara baca ra sama ra atau la sama lo itu sama bibirnya. Yang berbeda pangkal lidahnya. Kita baca al. Sekarang kita baca ya dengan sukun. Al. Nah, itu akan terasa bahwa lidah kita bergerak seluruhnya. Al. Ya, diakhiri dengan menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit. Kalau ro itu eh, ro ro. Jadi pas kita mau baca itu dia bergetar, jatuh ada naik turun di ujung lidahnya, ya, getar. Kalau lam bergerak, kalau ro bergetar, gitu ya. Nah, makanya ini dua huruf yang ya mirip-mirip makrosnya dekat-dekatan, ya, sama-sama masuk ke bagian zarfiyah, tetapi dia ada bedanya cara mengeluarkannya. Maka selain makhorijul huruf, kita lihat dari sifatnya untuk menegaskan bagaimana apa untuk mengeluarkannya. Kedua-duanya tidak boleh dikeluarkan dengan ada hembusan nafas atau hembusan udara. Ya, kalau kita sukun tadi al, ar, ya, al, ar, itu bukan dibaca dengan ada h-nya gitu ya. Gitu nggak ada hembus udara, ya. Dan emang kayaknya susah ya, Ana sampai saat ini belum pernah mendengar baca huruf lam dan ro itu yang keluar udara. Hampir semua nggak ada yang salah di sini, insya Allah. Kemudian secara, oke, ini ada disebut sebagai aliran suara yang tawasud. Tawasud itu berarti waktu pas sukun tadi itu kita agak ditahan ya. Jadi tidak mati suaranya. Jadi pita suara kita nggak diputus, ya, tidak diputus. Jadi baca suaranya biasa al, walaupun nanti buntut-buntutnya huruf lam ini akan menyentuh tepat ke lidahnya, langsung menyentuh dengan ujung langit, tapi tidak putus suaranya. Al, ar, gitu ya. Jadi contoh nih, baca walail. Kita selalu ngalir ya, walail. Bukan wal lail, nggak boleh, gitu ya. Allah, tidak Allah, jadi nggak ada putusan suara, termasuk huruf ro. Ar-Rahman, bersambung ya, jangan Ar-Rahman. Nah ini nggak boleh, jadi jangan diputus pita suaranya. Ya, jangan tutup pita suaranya. Aliran suara mengalir terus, walaupun dia nanti secara makhrajul memang ketutup. Kemudian dilihat dari pangkal lidah, ini dengan kondisi ya tadi disebut istifal atau pangkal lidah turun, ketika dia memang harus dibaca tarkik tipis. Tetapi ketika dia wajib dibaca dengan tafkhim, maka pangkal lidah naik. Tapi tetap karena dia ada yang bagian pangkal lidah turun, maka kita sebut sebagai huruf yang istifal. Gitu ya. Antara lidah sama langit-langit kita lihat tengah-tengahnya, baik ketika tafkhim ataupun tarkik, keseluruhannya adalah terbuka ya. Ada ada celah di antara lidah dengan langit-langit. Nah, celah ini kita sebut dengan sifat istifal. Terbukanya celah antara lidah dengan langit-langit. Ya. Istifal, infitah, afwan. Kemudian dia karena keluar dari huruf ujung lidah, ya, ini dikatakan oleh orang Arab, ini huruf yang mudah keluar, disebutnya idlaq. Tetapi disebut kata orang Arab idlaq, jangan salah itu kata orang Arab. Karena qadarullah memang kita masih banyak yang salah di sini. Ya, karena kita tidak terbiasa dengan soal pangkal lidahnya justru. Tapi cara pengucapannya dia mudah keluar karena dia dari ujung lidah. Kemudian ada tambahan sedikit. Oke, kita lihat di sini ada untuk huruf ro dulu ada takrir. Takrir itu bunyi getarannya yang bunyi er. Nah, itu namanya takrir, ya. Jadi hati-hati huruf ro itu harus ada bunyi takrirnya. Bergetarnya di ujung lidah bukan pangkal lidah. Qadarullah memang kita kadang-kadang ada saja mungkin yang lidahnya terlalu pendek atau terlalu panjang. Posisi ro-nya lebih susah.
Ya, mungkin ada ini kan alhamdulillah kita ada sahabat kita yang tinggal di Jepang ya. Nah, ra-nya mereka ini berbeda sedikit karena memang mereka secara morfologi lidah itu agak berbeda sama kita semua. Sehingga membaca ra-nya tidak mungkin takrirnya kurang, tetapi tidak masalah karena mereka ini ada uzur jatuhnya. Ya, jadi ro-nya mereka berbeda sedikit dari kita, nggak apa-apa, ini karena uzur. Jadi jangan kita bilang, oh huruf orang R-nya Jepang kok begitu, ro-nya Jepang kok begitu. Ya udah kita ikutin aja, nggak begitu ya. Karena kita memang, kalau misalnya sedang punya uzur, ya berbeda sama kita-kita yang tidak diberikan uzur, gitu ya. Tuh. Jadi takrir itu dia dari ujung lidah. Jangan diambil dari pangkal lidah. Karena qadarullah memang kalau biasanya ada yang cadel itu maksain dari termasuk akhirnya getarannya dari mana? Dia buat dari area pangkal lidah dan bisa, nggak paham juga, tetapi bisa ya. Tapi semestinya dibuat dari ujung lidah. Inhiraf ini adalah posisi di mana sebenarnya posisi lidah ini miring ya. Kita lihat al. Nah, kalau huruf lam ini, dia maka ada lekukan sehingga dari suara itu akan mengalir ke bawah ke sini, ke cekungannya. Kalau ar, punggung lidahnya naik sehingga dia cenderung miring ke dari tengah lidah, lidahnya itu akan agak miring ke pinggir-pinggirnya, ke sisi-sisinya. Gitu ya. Jadi itulah sifat yang disebut sebagai inhiraf. Jadi ada posisi lidah yang miring-miring lah gitu kira-kira. Nah, kemudian, nah, sebentar. Afwan ya. Oke, kita lanjut kepada hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf lam dan ro. Hukumnya kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan dua huruf ini maka dia idgham bila guna. Idgham melebur. Jadi nunnya langsung lebur ke huruf lam dan ke ro-nya bila gunnah. Gunnah itu berarti dengung, la artinya tidak, bi itu dengan tanpa digunakan artinya. Ya, maka kita bacanya langsung nggak pakai gunnah ya. Contoh, kita lihat dari nun sukun dulu ketemu lam, langsung illa bistum, illa. Langsung ya, tidak illa, itu enggak. Jadi bukan ada nunnya, tapi langsung il. Ya. Dan jangan illa bistum, ini berarti menghilangkan sifat tawasud pada lam. Kemudian ada malalu bada. Ya, lanjut ke ro. Mirrizq. Mirriz ya langsung sama syaitonir rajim. Ingat ya, langsung ke huruf ro atau ke huruf lam tanpa ada ditahan dan jangan juga dihilangkan sifat tawasudnya. Nanti ini ada cara penulisannya agak beda sedikit ya nanti. Oke. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf lam dan ro, maka mimnya kita baca dengan idhar ya. Mimnya. Ini ngomongin mimnya. Mimnya kita baca idhar jelas tanpa ada tambahan gunnah juga. Ini namanya idhar syafawi. Contoh amlam di sini ya. Amlam mim ketemu lamnya. Amlam tunzirhum. Nah, satu lagi ini mim sukun ketemu ro wa amruhum. Jadi mimnya nggak usah ditahan-tahan jadi wa amruhum nggak boleh. Ya, mimnya kita baca jelas. Nah, karena lam dengan ro ini tadi udah dibilang bahwa dia punya makhraj yang istilahnya berdekatan, ya sama-sama di ujung lidah, tetapi cara cara menyentuhkannya agak beda sedikit gitu ya. Maka ini hukumnya namanya idgham mutaqaribain. Ini dari kata mana ya? Qorib. Nah, kalau disebut teman qorib, sahabat dekat gitu ya. Ya karena maknanya deketan gitu ya. Jadi namanya mutaqaribain. Lamnya tadi kalau lam sukun ya, lam sukun ketemu ro nih. Maka lamnya kita nggak baca. Langsung lebur ke ro. Insya Allah kalau baca Quran Indonesia nggak akan salah karena lamnya memang nggak ada tanda, ro-nya langsung afwan. Lamnya ada tanda nggak ya?
kalau Al-Quran Indonesia. Duh, udah kelamaan nggak baca. Oke, tapi ro-nya langsung ada tasydid. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi jangan dibaca. Di sini contoh ada kul, ya wakul. Dan katakanlah, kan sebenarnya gitu ya. Jangan wakul robbi. Tapi langsung lamnya baca ke ro. Wakul robbi zidni ilma. Langsung wakul ro. Tidak boleh wakul ro. Nggak boleh. Ini ada lagi nih. Ada lam lagi. Ya, ingat ya di Quran itu ro, eh, lam sukun yang ketemu ro ya. Bal ketemu rofa. Maka kita baca langsung ke ro. Barrafa'ahullahu ilaih. Langsung ya. Tidak boleh dibaca balro. Ini pun dianggap menyulitkan. Kalau kita tanya sama orang apa Arab itu sangat susah. Kenapa? Karena memang makhrajnya deketan gitu. Ini mereka nah ini kenapa dibuat idgham mutaqaribain. Ya, karena kalau yang terlalu berdekatan buat mereka ini tidak mungkin dibaca dengan eh, apa langsung ke afwan kalau tidak langsung gitu ya karena mereka sangat berdekatan. Oke, mudah-mudahan paham dulu nih habis ini. Kira-kira dari sampai sini ada yang mau nanya dulu? Karena kita langsung ke kesalahan. Nggak ada ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, huruf lam dan ro tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya ada kondisi yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Ingat, tipis berarti pangkal lidah turun. Kalau disebut tebal berarti pangkal lidah naik. Nah, ya. Kalau lam, ini lam hampir semuanya. Semuanya kita baca tipis. Kecuali lafaz jalalah. Jalalah itu maksudnya nama Allah. Ya. Kalau nama Allah wajib ditebalkan. Tetapi juga tetap ada syarat. Syaratnya kapan baca Allah itu ditebalkan? Pertama, dia menjadi mubtada. Mubtada itu berarti yang di awal kalimat. Contoh nih yang Allahus Samad. Allahu Akbar. Jadi contoh ya, itu yang di depan. Jadi depannya ada Allah, itu maka Allahnya wajib tebal. Itu loh maksudnya. Ya. Yang kedua, berada setelah huruf berharokat fathah. Ini contoh depannya ada wawu deh. Jadi wallah. Ya. Contoh lagi apa ya? Ya itu wallah ya. Ada banyak ya sebenarnya. Subhana ke kata Allah. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Jadi huruf lamnya wajib kita baca tebal. Dan berada setelah huruf berharokat dhammah u. Kalau tadi kan a, apalagi ya sekarang itu masih. Sebentar, anak malah nggak siap. Apa contohnya? Kalamullah. Ya, misalkan kita dari kalam pakai harokatnya dhammah, nah ketemu dengan Allah, maka kalamullah. Ingat lamnya dibaca tebal. Ini jadi tidak dibaca gini ya. Contoh, hati-hati tidak dibaca lam. Ini lam tipis, tapi dibaca dengan O. Contoh, mubtada tadi. Allah, ya Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar. Allah. Ini salah ya, Allah. Karena dari awal dia tidak tebal. Terus, wallah kita baca, atau subhanallah. Kita baca subhanallah. Ataupun dhammah misalnya kalamullah kita baca kalamullah. Hati-hati. Jadi dia ini adalah baca lam yang tipis. Jadi kita memang menaikkan pangkal lidah. Ya, hati-hati ya. Bukan la ataupun lo tapi lo. Lo. Jadi yang naik pangkal lidahnya. Gitu ya. Kalau huruf ro, kalau lam tadi kan semua baca tipis nih. Kalau ro, maka baca ro itu pasti dibaca tebal. Kalau, nah gini ya, dalam area fathah dan area dhammah. Baca ro pasti dibaca tebal ketika dia di fathah ataupun dhammah. Contoh nih, ro-nya fathah itu pasti tebal ya. Ya kayak misalkan Rabbil alamin, Rabbi. Atau misalkan dia
ada huruf ro sukun setelah huruf fathah. Ya, seperti contohnya em, tarmihim. Ta lalu dibaca ada ro sukun. Jadi bukan tarmihim, tapi tarmihim. Kemudian nih ada lagi nih. Kalau yang tandanya ini kan tandanya bulat nih, artinya sukun ya. Yang ini tandanya kalau yang di kotak diamond gini, intan begini, ini maksudnya ro yang sukun tetapi di akhir. Ro yang sukun baik asli ataupun di akhir kata dengan huruf sebelumnya fathah, gitu ya. Nah, jadi kita baca ro-nya tebal juga. Ya ingat ya, ro yang sukun karena berhenti, karena wakof. Baik ro sukunnya asli ataupun ro sukunnya yang karena wakof gitu ya. Nah, huruf sebelumnya fathah. Contohnya gini, eh Al-Kautsar, Al-Kautsar. Ini kita baca bukan Al-Kautsar, tapi Kautsar, tebal. Gitu ya, ini contoh. Inna a'toina kal kautsar, gitu ya. Hati-hati. Atau huruf ro yang sukun karena wakof. Ingat ya, ro yang sukun. Jadi kita paksa dia jadi sukun karena dia memang harus berhenti karena wakof. Tapi huruf sebelumnya alif. Gitu bacanya. Contoh misalkan apa ya? Ini ada nih contohnya wayah taru. Contohnya wayah taru tanya panjang kita baca menjadi wayah tar tar bukan tar gitu ya. Hati-hati pangkal lidahnya dibuat naik. Kemudian al-dhammah sama area al-dhammah ada ro yang didomahkan. Ini wajib kita baca dengan tafkhim biar tebal ru. Jadi jangan cuman sekedar ru ru. Ini tipis ya. Tapi naikkan pangkal lidah. Ru ru. Ini hati-hati ya karena kita biasanya qadarullah kadang-kadang karena fathah tebel. Kalau domah udah pasti tebel. Enggak, kadang-kadang orang bacanya ru, ru. Nah, ini pangkal lidahnya turun. Kita bacanya dengan pangkal lidah naik. Ru, ru, gitu ya. Contoh nih, anir, an, ada kata an, kemudian arruhi disambung jadi anir ruhi. Ya, anir ruh. Jadi ro-nya dibaca tebal dengan cara pangkal lidahnya naik. Hati-hati ya, harus naik. Atau di sini ada ro yang sukun, tapi huruf sebelumnya dhammah. Gitu ya, ini maksudnya gitu ya. Contoh misalkan furqana. Fur, fur, itu tebal kan. Furqana. Nah, hati-hati karena kita juga suka bacanya gini. Furqana, fur. Ini nggak naik ya pangkal lidah, jadi ingat. Harus dinaikkan. Jangan mentang-mentang, udah pasti dhammah, udah pasti tebal. Enggak. Pangkal lidah harus naik. Gitu ya. Kemudian ada yang ro sukun ini sama aja. Ini ro sukun karena wakaf huruf sebelumnya dhammah. Ya contohnya misalkan alhaakumut takatsur gitu ya. Ataupun di sini ada huruf ro yang sukun karena wakaf huruf sebelumnya waw sukun. Gitu. Eh, contohnya lagi, Anda cari dulu sebentar. Eh, ini ada qaulazur. Ya, jadi aslinya tulisannya qaula azuri ri ya padahal tapi kemudian kita buat menjadi wakaf maka qaulazur. Jadi ditafkhimkan. Nah, ada kondisi-kondisi khusus ini adalah misalkan di sini ada huruf ro yang sukun, huruf sebelumnya ini ada kalau di Al-Qur'an Indonesia itu kayak ada alif atau sebenarnya dia adalah hamzah wasol. Jadi ciri-cirinya di atasnya alif itu ada kepala shad. Nah, ini wajib kita baca dengan ditebalin juga ya. Misalkan di sini misalkan yang mungkin kita sering itu apa ya? Kalau di juz 30 contohnya yang irji'i ir harusnya kan kalau baca ir itu ya ir aja irji gitu ya. Ini karena hurufnya ini pakai hamzah wasal kita bacanya jadi tebal. Jadi irji'i gitu ya. Sebentar anak
Oke, kita lanjut. Di sini setelah yang hamzah wasal ada huruf ro. Ini bacanya gini nih. Nanti kalau bingung ya. Ada huruf ro sukun, ya. Ada huruf ro yang sukun, huruf sebelumnya kasroh, lalu dilanjutkan dengan huruf isti'la. Nah ini i-nya ini isti'la. Isti'la itu berarti huruf-huruf tebal tuh yang sod, do, to, zo, gitu ya. Kho, go, gitu. Ya, huruf isti'la yang harokatnya fathah ataupun dhammah. Ulang lagi ya. Ada huruf ro sukun yang huruf sebelumnya kasroh dan setelahnya ini masih satu kata yang sama ya. Setelahnya itu adalah huruf isti'la yang hurufnya fathah atau dhammah. Contoh adalah misalkan eh, contohnya adalah eh, mirsoda. Contoh ya itu ya. Nah, hurufnya mim depannya. Mi, lalu ada ro. Dibacanya bukan mir, tapi mir. Kenapa? Karena dilanjutkan dengan huruf sod. Sodnya fathah. Jadi bacanya mirsoda. Gitu contohnya ya. Nah, ini contoh di mana dia dibaca dengan tebal. Jadi mi-nya bukan dibaca tipis, bukan mir, tapi mir, gitu ya. Dinaikkan pangkal lidah. Nah, ini ada lanjutan satu lagi. Kalau ini lebih susah lagi nih, coba dipahami. Ada ro yang sukun karena wakof, ya. Ro yang sukun karena wakof dan huruf sebelumnya itu sukun, huruf sebelumnya lagi adalah fathah atau dhammah. Gitu ya bacanya ya. Ada ro yang sukun karena wakof, huruf sebelumnya sukun dan huruf sebelumnya lagi adalah fathah atau dhammah. Contoh nih, kita misalkan baca seringnya yang mungkin biar ingat itu hmm, Al-Usri Yusro itu eh, sebentar, Anda carikan dulu yang biar kita enak bacanya. Oke, misalkan kata wala yuridu bikumul usra, ya. Ini memang kebetulan shopnya enggak usra pakai sin. Jadi ada huruf ain di sini di ini ya dibayangkan ya ada ain di sini harokatnya dhammah lalu ada huruf sin harokatnya sukun di sini di akhir ro itu memang harokatnya fathah tapi kan dia karena di paling akhir maka kita baca dengan tebal maka di sini al ausur dibacanya tebal ro-nya ya jadi wala yuridu bikumul ausur ya ro-nya tebal jangan jadi ausr gitu ya jangan dibaca tipis gitu ini kondisi khusus. Oke, kita masuk ke area eh, tipis ya sekarang. Mudah-mudahan kalau misalnya lupa-lupa ya bisa didengarkan lewat YouTube kalian ini ya, khusus karena memang banyak kalau huruf ro. Ro kita akan pasti baca tipis ketika di area kasroh. Kalau tadi ada area fathah, ada area dhammah ya. Kalau ini area kasroh dia dibacanya tipis. Seluruh yang berharokat kasroh, ri itu pasti dibaca tipis. Ya, jadi jangan pernah membacanya dengan eh, apa tebal. Misalkan min syarri, nah ri-nya tipis ya. Min syarri ma khalaqa. Gitu ya. Ri. Kemudian baca ro yang sukun ya, ro yang sukun dengan huruf sebelumnya kasroh. Tapi pakai syarat, setelahnya jangan huruf isti'la. Gitu ya. Jadi harus ada syarat bukan huruf isti'la setelahnya. Nah, contohnya misalkan Fir'aun ya, Fir'aun. Nah, bacanya Fir'aun bukan Fir. Nah, ini nggak boleh. Jadi hati-hati, ini harus dibaca tipis. Contoh lagi adalah huruf ro yang sukun karena wakaf dengan huruf sebelumnya adalah kasroh. Ya, ro yang sukun karena wakaf huruf sebelumnya eh, kasroh. Ini harus dibaca tipis walaupun huruf sebelumnya ini adalah huruf isti'la. Ya, contoh. Misalkan kata muqtadirin. Kita wakaf muqtadirin maka kita baca jadi muqtadir dir ya. Roknya tipis saja. Kalau yang misalkan dengan huruf yang isti'la ya, misalkan muntasirun
Ya kan short nih padahal. Nah, tetapi karena dia roknya sukun karena wakof maka dibaca tetap shortnya tebal, roknya tipis. Jadi muntasir, muntasir. Jadi roknya tetap tipis. Ini harus hati-hati ya. Jadi rok yang sukun karena wakof dengan huruf sebelumnya kasroh wajib dibaca tipis. Ataupun ro yang sukun karena wakaf huruf sebelumnya ya sukun, ya yang panjang-panjang tuh. Jadi kita baca misalkan eh, contohnya, cari dulu sebentar ya. Ini ila al khair kita baca jadi ilal khair. Nah, jadi pangkal lidahnya turun terus. Dan ada kondisi khususnya, ini sama, hati-hati dengan ini, artinya ini ro yang sukun karena wakof, huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya lagi kasroh. Kalau tadi kan kalau yang di sini fathah atau domah ya. Nah ini kita baca, dia dibaca tipis. Contohnya misalkan, zil zikri, kita baca ya zil zikri, gitu aja ya. Tapi tipis, turun. Illa kibr. Jadi semuanya dibaca tipis. Selama dia kasroh. Selain itu, biar nggak pusing, maka roknya dibaca tebal ataupun tipis. Kalau mau diartikan, ada di sini ada rok yang sukun karena rok yang sukun, huruf sebelumnya kasroh, dengan huruf setelahnya istilah, tetapi istilahnya yang kasroh, itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ya, ini contohnya adalah firqin, gitu ya. Firqin bisa dibaca firqin atau firqin, boleh mana-mana dua-duanya. Contoh yang berikutnya adalah di sini adalah huruf ro yang sukun karena wakof. Huruf sebelumnya adalah isti'la sukun. Huruf sebelumnya lagi adalah kasroh. Ini misalkan bimisro kita baca jadi bimisro. Boleh tebal, boleh tipis, mana yang kebiasaan aja lebih enak. Sebenarnya ada satu lagi, tapi itu adalah ro yang sukun karena wakof. Tapi masalahnya ada pakai kalimat dan setelahnya sebenarnya ada huruf yang dibuang. Kalau Ana bilang buat kita kejauhan gitu ya. Bagian karena boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, sama aja hukumnya. Semua benar, maka tidak dijelaskan. Gitu. Jadi maaf ya kalau panjang banget untuk urusan lam dan ro karena ada tebal tipis. Oke, kesalahan. Mudah-mudahan pada masih bangun ya. Alhamdulillah. Oke, kesalahan-kesalahan membaca huruf lam dan ro. Ini yang pertama adalah ketika membaca lam dan ro yang seharusnya tafkhim. Tadi ingat bahwa tafkhim itu artinya pangkal lidah dinaikkan, tetapi kita malah membulatkan bibir. Contoh, minallah, minallah. Tidak boleh dibaca min minallah ataupun minallah. Lebih salah lagi tuh. Ya ingat ya. Jadi tidak boleh membulatkan bibir. Rabbil alamin. Roh. Ya bukan Rabbil. Nah ini hati-hati jangan bulatkan bibir. Soalnya ini lumayan sering ya. Nggak sengaja karena apalagi karena kebiasaan. Kemudian syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Ini kok nggak enak. Oke ya. Jadi Roma itu harusnya bibirnya ujung-ujungnya sama tempat ya. Jangan Ramadan gitu ya, nggak boleh ya. Ini semuanya harusnya sama tempat ya bibirnya. Syahrul Ramadan. Ingat ujung lidahnya sama. Ya, mau ro, mau ma, mau bo, itu semua sama ujung lidahnya. Ya, apakah nanti bentuknya, oh kayaknya kamu bentuknya membulat, tetapi selama ujung lidahnya sama panjang berarti masih benar. Gitu ya. Hati-hati. Jadi yang tidak boleh ujung lidahnya bergerak, membentuk, membulat. Dan tadi kan kita belajar tuh yang panjang. Mana lam yang tebal, mana lam yang tipis, mana ro yang tebal, mana ro yang tipis. Nah, kita keliru, kebalik-balik nih. Mana yang sifatnya harus tipis, mana yang tebal. Oke, contoh, mudah-mudahan ini internet Anda kurang stabil. Contoh, walau bolin. Ini hati-hatinya di wala. Di situ juga jangan jadi walot. Nah, kenapa? Karena ketemu bot, akhirnya kita lamnya menjadi tebal. Ataupun boleh
bol. Nah, ini nggak boleh begitu. Kenapa? Karena lamnya harus tipis. Jadi bolin. Langsung masuk pas baca bot masuk ke lam langsung turunkan pangkal lidah. Ya, ini 2 kali yang sering salah. Kemudian di sini ada huruf ro yang sukun. Nah, masalahnya kan kita nih habis ami ya. Amimi itu kan suku kasroh. Akhir lupa kita lihat bahwa di depannya ada hamzah wasol, maka dibaca tipis harusnya tebal. Harusnya amiru tabu amiru ya, naikkan pangkal lidah. Tidak boleh amir tabu. Buat yang nanti mudah-mudahan kalau udah semakin kita ahli mendengarkan, mudah-mudahan kita sering baca Al-Quran juga, itu akan terdengar sekali mana ro yang tipis, mana yang tebal. Ya, yang dibaca oleh kawan-kawan kita. Contoh lagi, lanjut lagi. Ini ada huruf rot, apa? Ada huruf ro sukun, ya. Hurufnya depannya kasroh, ya seperti biasa kan kita mikir, oh ini kasroh nih, ro sukun karena sukun aja, terus habis itu sebelumnya kasroh nih. Kita lupa bahwa yang ro yang sukun karena ro yang sukun dan huruf sebelumnya kasroh, kalau ketemu sama huruf istilah harusnya dibaca tebal kan tadi. Akhirnya kita baca tipis. Ya, jadi harusnya kanat mirusoda, kanat mirusoda. Kita baca kanat mirsoda. Ya, jadi hati-hati bacanya tidak boleh tipis yang itu ya. Memang jadi kadang-kadang agak membingungkannya tuh kalau udah kayak begini nih, itu tipis atau tebal ya gitu. Jadi dibuat aja terserah catatannya, kalau Ana buatnya seperti yang tadi banyak rumusnya kayak gini, nah itu dihafalkan, atau mudah-mudahan kawan-kawan punya cara lain untuk supaya punya kayak catatan-catatannya supaya cepet ingat gitu ya. Gak apa-apa, semua orang berhak untuk membuat rumusnya masing-masing, yang penting benar. Ya, yang penting benar. Tidak harus pakai yang sudah dicontohkan. Oke, itu ya contohnya yang tadi. Kemudian saran berikutnya adalah seperti memantul ketika baca lam dan ro yang sukun. Ya, contoh nih. Alhamdulillah. Kita baca alhamdu. Jadi ada le-nya. Nggak boleh. Tarmihim, tarmihim, terbaca tarmihim, taromi, ada re-nya. Ya, walaupun kita kayak enggak ada, saya nggak baca, tapi coba dengarkan, kalau paling bagus gurunya adalah diri sendiri, adalah di record, ya, direkam, ya. Handphone kita udah canggih-canggih sekarang, ada yang namanya merekam. Silahkan rekam sendiri, dengarkan sendiri. Kalau ternyata, aku udah bener nih, dikata kita ngaji depan orang masih salah, ya percaya juga dengan kuping orang. Kadang-kadang juga mengikuti nafsu kita. Hati-hati ya. Jadi berhati-hati dengan tawalud ini. Kemudian tidak memberikan sifat tawasud yang benar pada huruf lam dan ro sukun ataupun lam dan ro yang bertasydid. Contoh yang harusnya dia itu panjangnya seperti panjangnya huruf-huruf yang apa syiddah, tawasud dan rokhah. Nah, harusnya sama dengan rokhah ya panjangnya. Nah, harus seperti itu. Nah, tetapi kita tidak memanjangkan yang benar. Sehingga contohnya seharusnya benar. Kalla saya'lamun. Dibaca kalla saya'lamun. Jadi terlalu terburu-buru. Harusnya kalla, bukan kalla. Nah, ini nggak boleh. Contoh berikutnya. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Ya, jadi tidak buru-buru. Atau lam dan ro bertasydid pertama ya. Ini tidak boleh buru-buru. Ya. Oke. Lalu lanjut lagi ro yang bertasydid ini tapi takrirnya berlebihan. Jadi gini, tadi kan ada bunyi ro itu kan ada ya. Tetapi ada syarat. Ketika bertasydid malah takrirnya dilemahkan, dilembutkan. Jadi malah justru bukan misalkan tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Ingat ya, jadi justru dilembutkan. Harus seperti itu.
Jadi takrirnya justru nggak berlebih. Jadi kalau kita membaca, kalau bagaikan takrir itu kan seperti lembah dan gunung ya, baca bergetarnya tinggi sekali. Nah ini justru jadi pendek, 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 pendek. Ya, kayak ombak yang lebih tenang, gitu ya. Ini bukan ombak yang keras gitu. Contoh di sini, al-tayri syarri ghasiqo. Ya, syarri di sini ya maksudnya ya. Jadi bacanya syarri, bukan syarri. Nah itu. Jadi takrir tidak boleh berlebihan. Ya, lebih lembut, lebih tenang. Jangan dipaksakan untuk terlalu keras. Tetapi juga tidak boleh sampai gak ada takrirnya ya. Karena biasanya orang, aduh takut nih kelebihan. Akhirnya malah kayak cadel. Benar-benar cadel jadinya. Hilang takrirnya. Ya, dibaca begini juga salah ya. Al-Tayri syarri ghasiqo. Syarri. Nah, ini kan hilang. Ya jangan ya. Apalagi kalau memang kita Allah kasih ro yang apa baca R-nya udah bener. Nah, ini nggak boleh dibaca begitu. Untuk alhamdulillah bagi rata-rata yang mungkin dalam kesehariannya ro-nya kurang R-nya kurang bagus, kalau ngaji bagus, insya Allah. Ya, karena kenapa anak bisa menjamin? Kenapa? Karena anak-anak dari 3 itu 2 itu sebenarnya baca ro-nya nggak, karena mereka agak-agak bacanya tuh bahasa Inggris terus gitu ya. Jadi R-nya bahasa Inggris kan seperti itu ya. Emang dari kecil juga justru baca bahasa Indonesia juga R-nya nggak bisa gitu. Padahal nama mereka pakai huruf R gitu kan. Nah, tetapi ngajinya benar. Masya Allah ya, Allah tuh benar-benar maha tahu ya bagaimana menurutnya. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa yakinlah insya Allah walaupun anak kita mungkin dikasih yang tidak, lafaznya tidak pas gitu ya untuk R-nya gitu, cadel-cadel dikit gitu. Nah, ternyata kalau baca ngaji bisa loh, Masya Allah. Gitu. Oke. Insya Allah udah tinggal latihan. Oke, apakah ada yang mau ditanya dulu? Monggo kalau ada yang mau ditanya dulu, silakan unjuk tangan, dikembalikan kepada Mbak Enda. Aduh, panjang, maaf ya. Baik, alhamdulillah. Dek. Baik, Uni. Tadi, oh ada yang mau bertanya ini. Umi Rusnia mau bertanya dulu. Nah, mungkin enggak. Oh iya, baik. Tafadhali, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini Ana tuh kesulitan di ro tarkik yang tadi keadaan yang ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Rok sukun, yang ini ya, kondisi khusus ya berarti ya. Iya, Ya, oke. itu pasti ke bawah Tebal. tebel. Iya, Ya. di yang akhirnya tuh pasti ke bawah tebel. Nah, nguranginnya apakah pengaruh dari takrirnya, Uni? Eh, Enggak juga ya? Apa gimana ya? enggak. Cuman memang karena kan sebenarnya gini, takrir itu keluarnya di ujung lidah. Ini yang harus kita ingat dulu. Betul nggak? Ya. Mm-mm. Kalau tebal tipis harusnya keluar di mana? Pangkal lidah, Nah, naik turun jauh kan? jauh. Ya, jadi makanya berarti harusnya nggak ada hubungannya. Berarti kebiasaan. Hmm. Kayak kita baca, ini nih ya kebiasaan kita nih. Ini qadarullah, Ana juga baru sadar itu setelah belajar kapan ya? Ya setelah beberapa lama lah ya. Itu juga diberitahukan sama guru. Ro domah kalau di Ana. Ana tuh baru sadar bahwa ro Ana itu waktu itu ya, waktu itu. Kita tuh cuman bacanya ru. Eh, tunggu, ru. Gimana ya? Udah bener ya sekarang? Ya bacanya ru, ru, ru. Jadi bukan ru. Ingat gak? Bacanya ru, bukan ru. Jadi bukan naikin pangkal lidah, tapi bacanya karena monyong aja ru, ru. Tapi nggak ditebelin gitu loh ternyata. Kebiasaan. Jadi itu kenapa susah karena kebiasaan. Jadi contoh yang kondisi khusus kita di sini contoh nih. The ada kata yang biar gampang deh. Wala bikrun. Wala bikrun. Kan berarti ada ba kasroh, bi, lalu kafnya disukunkan, lalu roknya disukunkan karena wakof, bikrun. Zikr, zalnya Ba, kasroh ya. bikrun. Berarti zikr. Bukan pakai zal, tapi pakai ba. Ba, Oh, pakai ba. ya, Bikrun berarti. bikrun, ya. Kan harusnya wala bikr. Jadi pangkal lidah, wala bikr.
Itu Jadi ini yang tarik ini aja. tuh, yang kondisi khusus yang dapat dibaca tebal atau tipis ya? Enggak. Ini yang di akhir. Sebentar. Oh iya iya iya. Ya Sama. itu. Oke, kita pakai adzikri deh. Adzikri kan gampang sama kan? Sama. Sama. Maka Az- di sini coba deh baca. Adzikri tapi di wakaf. Az-zikr. Az-zikr. Tipis. Naik kan? Udah Enggak. tipis. Adzik. Oh, Jadi tidak zik. Itu kan pas baca kaf sendiri kita nggak naikin pangkal lidah sebenarnya. iya. Nah, maksudnya latihannya dari situ. Maksudnya ngambil zikri kan biasa ya. Maka Mm. zik itu kan pangkal lidah nggak naik, langsung cuman gerakin ujung lidah aja. Zik. Zikr. Ya, Zikr. ya, itu tipis. Karena katebelnya gini, az-zikr. Ini naik pasti az-zikr. Yang itu tebel. Hmm. Jadi Iya, tadinya kirain pengaruh sama si takrirnya itu loh nih. Kadang kan enggak, ada bukan, takrir, tapi iya, jadinya kayak ketebelan gitu. iya. Oh, Jadi perbedaannya itu tipis tebelnya itu bukan takrirnya sebenarnya. Ya, cuman kita mm-mm. kebiasaan karena kita biasanya kalau anak tuh memaksakan, oke berarti kita tetap senyum terus. Kenapa? Karena memaksakan pangkal lidah turun jatuhnya. Jadi contoh ya, zikr. Jadi ini tetap kita tetap senyum gitu. Zikr. Nah, jadi Zikr. Hmm. wala bikr, asihr. Jadi contohnya yang paling susah nih, asih ketemu ro, asih ro kita wakof. Ini susah nih. Asihr. As-sihr. Nah, As-sihr. selama kita maksain ini senyum, itu tipis. Asihr. Tapi coba deh, kalau ini ditutup. Asihr. Itu langsung tuh naik pangkal lidah. Pas Oh ini iya kita itu. tutup. Asihr. Jadi Iya ketika itu tuh kita tutup, biasanya di nah itu. jadi maksudnya caranya gitu. Caranya paksain senyum. Kenapa? Karena itu memaksa pangkal lidah kita turun posisinya. Iya iya iya, Masya Ya, Allah. jadi Ya ya ya. itu caranya. Maksudnya karena ro itu juga kadang-kadang baca ri kita dipaksain senyum. Kenapa? Karena ya kalau nggak suka itu kebiasaannya Berarti kalau ya kasroh. berarti memang karena dikembalikan ke depan gitu loh nih. Iya, iya, Azik iya. Dia gitu. dikembalikan hanya di Oh. sini saja. Iya, di ujung lidah aja. Ya, 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 Jadi Masya jangan Allah. disalahin takrir ya karena takrir itu ujung lidah sebenarnya. Kesian kalau disalahin. Ya memang itu pertanyaan Ah, karena Ana juga dulu pernah kesulitan. Apa sih maksudnya kenapa sih harus begini gitu ya? ya pasti dikoreksi tuh kalau yang udah kasrah udah Iya, terakhir sukun sebenarnya sebelumnya kasrah juga tuh pasti. iya. Insya Allah. Pertanyaannya tuh kalau nggak salah wal asri. Ya, ini contoh ya, wal asri. Itu bacanya tipis apa tebel? Wal asr. Gitu. Tebal. Nah, di sini ya, Ya, kan masuk ke sini ya. sebelumnya sukun, terus sebelumnya Ya, lagi fathah kan? Uni. ya, dia itu masuk ke tebal apa tipis? Itu pertanyaan dulu. Wal asri. Bacanya itu Tebal. harus tebal apa tipis? Tebal. Coba lihat dari resep yang di sini, sebelah mana dia tebal? Asri tipis karena dia ri kecuali kalau dia disukunkan wal asr. Iya, ini disukunkan kan? Ya Ya, enggak ini kan yang Tadi nanya disusunkan. Oke, pertanyaan kan ayo. wal asri kan tak pertanyaannya. Ini Enggak. pertanyaan Pertanyaannya di wakof. Kan oh di depannya wakaf kan tebal. satu ayat Tebal. kan wal asri. Kalau nggak di wakaf dia tipis, tapi kalau di wakaf dia tebal. Kalau apa? Kalau nggak di wakaf dibaca wal asri, ri kan dia tipis, tapi Tipis. kalau di wakaf dia tebal karena Di dia kan wakaf dia dua tebal. sukun. Kalau kata Umu Kenta tadi di wakaf dia tebal nih. Pertanyaan di sebelah mana? Di shotnya ro-nya dia sukun. Huruf sebelumnya kasroh. Gitu ya? Sebelumnya lagi fathah, betul? Enggak, kalau wal asri itu sebelumnya ro kasroh, kemudian ainnya asri. Sodnya itu sukun, Ustazah. Yang benar tadi Uni. kata Umu Kenta. Karena ada di sini nih posisinya nih, kondisi khusus tapi yang di sini. Ada ainnya fathah, shotnya sukun, ro-nya sukun karena Ro-nya wakaf. sukun. Karena wakaf, iya. Ya, Jadi tebal betul. kan kondisi Tebal, khusus. betul. Jadi nanti Iya. waktu pas baru belajar tuh kita bingung lagi. Ini ro-nya yang tebal apa yang tipis ya gitu. Nggak apa-apa. Cuma kita jadi akhirnya makanya kita balik lagi makanya punya rumus ya. Supaya kita nggak keliru gitu. Nanti
Oh, pokoknya semua yang sukun karena ro-nya kan sukun nih. Kita lupa kalau itu adalah ro sukun karena wakof harus sebelumnya sukun. Lupalah bagian depannya. Kecuali ya, kalau ya iya dia tipis. Ya, Kalau nah itu. sukunnya ya. Terus sebelumnya lagi yang kita harus lihat yang mana nih ya gitu. Jadi tiga huruf ya, Uni. 3 huruf kalau yang itu, ya. Nggak Oh, apa-apa. Jadi sebelumnya lagi. bagian nggak enak kan? Coba baca wal asr enak. Coba wal Iya. asr susah, Belas. susah kan? Nah, memang kalau Ana bilang tuh orang Arab tuh paling masuk akal emang kalau cara-cara baca. Tuh, Jadi, Masya Allah. ya. Jazakillahu khairan, Uni. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih. Udah ada lagi nanya. Umu Ulfa, silakan. Ini siapa Mbak Ulfa? Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Oh iya, saya mau tanya yang ini tadi kan kalau sebelum rok sukun itu huruf berharokat kasroh, kemudian Mm-mm. setelah rok sukun diikuti huruf isti'la, Mm-mm. seperti ini sod itu kan roknya dibaca tebal dalam satu kata. Mm-mm. Kalau misalnya eh, sebelum rok sukun itu huruf berharokat kasroh, Mm-mm. kemudian setelah rok sukun diikuti huruf isti'la, tapi beda kata, apakah masih tebal? Enggak. Nah, Oh, jadi ya. gini, kalau tadi ini dalam satu kata, makanya tadi disebut sebagai dalam satu kata. Kalau enggak. Jadi kalau dia pisah katanya, itu kita enggak baca dengan tebal. Kita contoh aja ya langsung ya, sebentar. Anda carikan dulu. Ada Eh, tuso, air, sedekah kayak gitu. misalkan, ya, jadi misalkan nih, ada nih, wala tusair ya itu. Kemudian Ya, kan ada huruf ho. ho, La tusair khodak. sedekah. Langsung. Di situ Oh, air hot, khodak. Ya, langsung. Air kho. Nah tuso, itu karena dia air, beda kata, oh, dia ya. tidak dibaca tebal. Contoh yang lain. Ada ketemunya qaf nih. Anzir qaumak. Pisah. Oh, ya, ya, ya. Anzir qaumak. Jadi bukan anzir, bukan tapi anzir ya. Oh, direkok. Berarti Nah, dibaca tipis ya, Uni ya. tipis, ya. Makanya ini syarat satu katanya ada. Cuma susah Oh, memasukin satu kata gitu. Susah. ya, Jadi ya. makanya disebutkan itu tadi. Gitu ya. Jazakallah khairan, Uni. Jazakallah khairan. Oke, ada lagi? Udah nih, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Ini udah semua. Sudah semua, Uni. Oke, nanti untuk yang soal tebal dan tipis, silahkan buat semuanya. Buat rumusnya, yang tadi nih, yang seperti sekarang kita lagi lihat, ini silahkan buat masing-masing bagaimana formulanya yang bisa dipahami masing-masing ya. Karena kalau mau ditulis panjang-panjang ini, makanya anak bahkan tidak menuliskan contoh karena kalau nggak kepanjangan banget gitu ya. Gitu. Cuman silahkan menulis nanti dengan formula itu ketika kita baca di Al-Quran dan tidak paham, mungkin lupa, kita bisa lihat lagi, oh ini tipis apa tebal ya. Jadi kalau ada orang nanya juga kita langsung, oh ya itu kan ini karena begini gitu. Gitu ya, itu aja. Baik. Oh ada nanya lagi atau belum diturunin nih? Belum diturunin Umi Ulfa ya tadi. Belum turun apa-apa. Nah, ya. Nah, ya. Mau Silakan. langsung saja, Uni? Ya. Iya, baik. Anak-anak udah bolak-balik. Baik. Ya, sahabat semua, berarti kita langsung masuk ke latihan membaca ya. Seperti biasa, silakan dicek lagi nomornya berapa, tidak saya panggil kembali. Kemudian yang pertama membaca ta'awudz dan basmalah seperti biasa. Baik, silakan. Umumkan tadi nomor 1. Itu apa namanya? Uni Putri mau duluan beliau. Oh iya, Umi Putri, Iya, Umi Masya masih Allah. siap. Oh, masih ada, baik. Tafadhali. Bentar ya, Bang. Alhamdulillah tamunya baru datang, jadi mau diinterop sebentar. Masya Allah. Jazakillahu khair, Masya Allah. Uni, Jazakallah khairan. Ya, halo, baik Assalamualaikum. Pak Haluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Alhamdulillah baik nih. Ayo silahkan kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Orang pertama saja ya. Siap, Uni. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin buat semua ya. Ya, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar buat semuanya. Sekarang kita sama-sama bertanya dulu. Kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, ayo monggo jawab. Yang kedua. Yang kedua. Sama. Yang kedua, Uni. Ya, jadi dibacanya tipis berarti ya. Ya. Ya, pas masuk koroknya baru tebal. Berarti tadi Nah. bacanya harus diperbaiki. Udah Oh, paham ya maksudnya? iya baik, Ustaz. Baik. Oke, silakan. Dua-duanya. Hah, dua-duanya? Ya, karena asyaitonir rajim. Sama. Ada Oh, di gitu. situ ada rot tasydid juga. Masya Allah. Oh, Alhamdulillah. insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Uni? Bagus, alhamdulillah. Udah Masya jauh Allah. lebih baik. Karena tadi langsung tebel banget. Oh, Masya Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, bagus. Wow, wallahu bikulli syai'in alim. Sayangku, baca wa coba. Wa. Wah, Nah, itu mulutnya wa. wah. Bukan wallah. Itu o semua. Ya, wa. Wallahu, Wallahu. Wallahu. Yuk, wallahu lagi. Wa-nya masih ke wo. Bukan tebal. wa. Wah, Ya, wallahu, ya, kayak gitu. Coba. wallahu bikulli syai'in alim. Ya, hati-hati ya. Kata wallah itu sebenarnya susah ya. Karena wa itu kan mulainya dari wa. Gitu kan. Nah, habis itu langsung ke lam. Termasuk ke seluruh huruf isti'la. Oh, ditasdid lagi. Ini hati-hati buat semuanya ya. Karena emang itu Uni suka keseret-seret. Kalau udah ada yang huruf tebal setelahnya persiapan ke huruf tebal jadinya keseret-seret. Masya Allah. Ya, iya. Hilang. Oke, lanjut. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ininya gimana saja? Uni. Diulang lagi coba. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, oke lah. Alhamdulillah. Cuman kita harus hati-hati ya. Karena memang kebiasaan kita langsung nior. Jadi ninya tuh Nir. tebel. Nggak boleh ya. Nir. Ninya, Iya, ni. iya, Ni. Uni. Kemarin-kemarin masih begitu tuh. Ini sekarang gimana, Uni? Karena memang ninya harus tipis. Minasyaitonir rajim. Ninya ni. Rajim. Gitu ya. Hati-hati ya. Rajim. Oh, anak. Makanya sama itu. Kolas, Uni? Oke. Dah. Alhamdulillah. Anak nggak stabil nih. Oke, tadi alhamdulillah sudah bagus. Ya, jazakillahu khair, Uni. Afwan, Ana ada tamu jadinya. Wah, ini tamu dulu ya. Ya, Insya silakan. Ya. Jazakillahu khair, Taufik, Uni. Jazakallahu khairan. Saya Uni. Oke, Mau silakan. tanya. Masya Allah. Bismillah. Jazakillahu khair, Kenta. Hai. Irji'i ila rabbika ghadiyatan mardiyah. Diulang. Ro yang keduanya. Diulang lagi. Baik. Irji'i ila rabbika ghadiyatan Ro. Ro. Irji'i ila rabbika ghadiyatan mardiyah. Ini Rabbiki ya.
bukan Robika, Oh iya, Ukti Kena, eta. baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan Iya, pindah. hilang. Oke. Aduh, ini internet di rumah Hana nggak stabil nih. Iya, ininya ke itu tadi ke pentang. Ya, coba lagi. Langin Boleh? ya mestinya. Mm-mm. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ro. Ila rabbiki ro. Nah, dari ki ke ro di sini tuh nggak kayak mulus gitu loh. Rabbiki ro, lebih mulus. Ini Baik, kepersiapan ke ro tebelnya itu jadi terlalu membuat apa ya? Kurang mulus deh. takaluf, Coba lagi deh. takaluf. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Diulang. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Ini kenapa agak macet di sini ya tas judunya? Coba lagi. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Nah, ini lebih bagus. Alhamdulillah, lanjut. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ayo, tebel tipis. Tebal. Itu dibaca tebel itu. Salah. Kenapa? Ya tipis ya, tipis ya. Oh iya benar. Iya, Hi, kan ini anhi, kusro. iya. Nah, Afwan. ayo. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Iya, Hijr. iya. Kurangin ya. Tipis ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Iya. Hije. Bukan ji. Hije. Hijr. Iya, karena keluarnya kol-kolah jim itu kan bunyinya je, gitu loh. Jadi jangan jadi hijir, jadi kayak ji, enggak, tetap je, cuman tinggal ditambahin sama Hijr. ya, Hijr. Hijr. hijir. Hijr. Hijr. Nah, jangan jadi hijri. Itu Hij- sebenarnya ada. Hijr. Ini hanya ilmu saja ya. Sebenarnya ada yang jadi gini, lidhi hijir. Tapi jadi hijirnya sempurna dulu. Lidhi hijir. Mulutnya memang ke Hijr. ya, hijir. Je-nya je, tetap ya, jangan jadi Hijr. ji. Ya. Pantulannya tetap sempurna maksudnya. Gitu ya. Tapi tidak boleh Enakan hijir. ketebal ya daripada ketipis ya. Nah, ya, Hijr. memang kita hobinya gitu. Kenapa? Karena pasti mulut kita paunya langsung nutup. Ya kan, kita jarang dong masa mau udahan terus kita mulutnya gini. Kalau ini kan terpaksa hijir. Jadi kan mulutnya jadi dipaksa senyum gitu. Kalau kita nutup hijir, kan langsung itu otomatis yang di sini tuh kayak naik pangkal lidahnya. Jadi kedudukan ketika nutup itu dia pangkal lidah naik. Jadi hati-hatilah. Lebih naik, tapi nggak sampai di area istila sebenarnya. Cuma sudah naik. Ya itu nggak boleh. Jadi bukan masalah apa yang kita suka, qadarullah. Hai, jazakillah khairan kasiran Uni. Jazakallah Uni Wardah, terima khairan. kasih banyak. Sama. Next. Ya, saya Uni. Ya, Mohon bimbingannya. Insya Allah. Cariin dulu. Bismillah. Yughshil lailin nahara yatlubuh. Bagus, coba tapi boleh ngulang ke depan nggak? Hah? Ya, Ya, yughshil. Ya, diulang. Yughshil lailin nahara yatlubuh. Tawalut yang ginnya, yang goinnya enggak. Saya suka tawalut nih, Ustaz. Enggak tawalut, tapi ada yang aneh gitu. Oh, ada yang aneh. Mau diulang lagi? Nih. Enggak. Tadi udah enggak apa-apa. Nanya juga enggak ngantuk-ngantuk gitu kayaknya. Oke. Lanjut. Baik. Sebentar. Nih, mau digeser lagi nih sebentar.
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. Oke, sebentar diulang ya. Tamsuna bihi, hinya panjang. Tadi apa ya? Ini tame, keluar me. Oh, Tawalut. Tawalut ya. Oh, baik, baik, baik. Masih ada. Baik. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Memang musuhnya tawalut kayaknya. 2 kali sekarang. Agak Oh, ya di mim lagi dan keluar tawalut lagi di ghain. Mau coba 1 ya. kali lagi? Oh, baik, 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 baik. Wayaj'al lakum. Jimnya agak basah nih. Wayaj'al lakum. Wayaj'al lakum nuran. Hah? Jimnya kurang ini. Masih Jaharnya. Udah nggak apa-apa. Kita nanti aja di jim aja deh, nanti kita latihan. Tapi jimnya pasti ada huruf C-nya. Ini nggak boleh nih. Oh, Agak masih wayaj. terujung lidahnya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Yang lain dulu. Baik, baik, baik. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Oke. Catatan buat nanti. Jimnya basah, istilahnya jimnya hamas, sama mimnya ini kenapa tamsunya dibaca tame? Pasti ada me-nya. Oh, Kurang idhar. Nanti nggak apa-apa ya, tapi nanti latihan terus. Jadi tamsu, tam, langsung. Jangan sampai tame. Nah, ada lepas dikit tuh bibir. oh, berarti rada lama ya sedikit. Berarti tamsu. Jangan dilamain, nggak dilamain juga. Kan dia syafa idhar ya. Cukupkan aja, cuman tidak. Makanya nanti latihan banget di mim ketemu huruf lain. Oh, tamsu. Ya. Tamsu. Tamasyu. Manyun, rada manyun ya. Tamsu nabihi wa yaghfir lakum. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ayo kita lanjut. Itu joinnya ikut-ikutan nanti. Yuk. Ini. Baik, 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 baik. Sebentar nih. Oh. Pasbir. Ayo dibaca dulu. Gak ada komentar dulu. Baik, baik, baik. Pasbir sabrang jamila. Bagus sih. Diulang lagi. Gimana? Baik, baik. Fasbir sabrang jamila. Bagus lah. Tadi roknya dibaca tipis apa tebal? Itu tipis. Bagus. Dah, benar. Berarti saya yang mana? Yang tamsu yang tadi ya? Itunya. Ya. Mim sukunnya juga agak-agak ya. Mim sukun. Ghain juga emang harus hati-hati. Tapi yang di sini tadi di depan enggak. Alhamdulillah. Jimnya. Nanti kita latihan di jim. Jimnya basah, hamas. Oh, hamas. Saya kebacanya apa aja harus itu nih. Bacanya gini. Wayaj'al. Nah, ada bunyi c. Ada bunyi c. Bacanya gitu loh. Harusnya wayaj'alakum. Wayaj'alakum. Gak ada bunyi c-nya. Kalau tadi bacanya gini. Wayaj'alakum. Ada kayak huruf c-nya aja. Oh, jadi harusnya harusnya J mungkin ya, bukan jadi C. Nanti huruf jim itu kan tengah lidah. Jadi tengah nih lidah nih. Kalau dirimu bacanya kayaknya jimnya di sini nih, masih di sini. Lidahnya tuh agak ke depan. Harusnya di tengah-tengah. Saya nempel. Nempel semua. Nah, itu tuh ujung lidah tuh, yang nempel ujung lidah. Harusnya tuh tengah lidah, bukan ujung lidah. Itu kelihatan tuh, yang nempel ujung lidah tuh. Malah benar-benar ujung malah di sini. Nggak boleh jim, nggak boleh di ujung sini. Di tengah-tengah dia. Ja. Jadi bukan ja, tapi ja. Ja. Ya, nanti ya. Kasihan nih, lapar nih kita. Ya. Baiklah. Syukur jazakillah khair, Uni. Masya Allah. Oke, kita lanjut.
Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya yang ngajar ini. Ayo, silakan nih. Yusi. Itu yang bawah nih, yang bawah. Oh ya. La tuharrik bihi la. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bagus. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Ini mau roknya harus tebel, harus tipis. Bingung, akhirnya poknya ikut-ikutan. Oke, ayo ulang. Ulang. Nah, Rohnya tebal kan? ayo, roknya tebal apa tipis? Sesudahnya huruf Ini istilahnya. kasroh, roknya sukun karena kasroh. Tapi ini satu kata ya. Ini semua kan satu kata nih. Huruf Iya. setelahnya adalah isti'la kan? Pok Iya. itu isti'la. Dan fathah lagi. Berarti dibaca tebal. Heeh. Walau nazzalna 'alaikal tempat. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi ya Allah. Oke, ini sekaligus nih. Huruf zai-nya, ini zai, ada zai. Ini jangan gimana bacanya? Tapi bacanya gini. Nazzalna, nyambung. Nazzalna. Ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Tanya kurang ini. Lagi nazzalna, nazzalna. Nazzalna. Ya, jangan ada huruf S-nya, nggak boleh. Oh. Nggak boleh ada huruf S-nya, huruf zai itu. Nazzalna. Karena zai sama sin sama makrotnya. Nazzalna. Ya, nazzalna. Jadi ngalir terus. Nazzalna. Ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Ya, bagus. Yuridullahu bikumul yusra. Oke, sebentar. Diulang. Yuridullahu bikumul yusra. Oke. Tadi yang diulang tuh sebenarnya di kata Allahnya. Ini dullah. Itu agak mulutnya agak bulat dikit. Yuridullah. Jangan. Agak buka ya. Yuridullahu. Dullah. Ininya agak sama panjangnya. Kayak fathah. Maksudnya jangan dullah. Tapi yuridullah. Ya, itu benar. Yuridullahu bikumul yusra. Ya. Dan teman-teman ini ingat, ini tebal apa tipis? Yusra tuh sudah. Ya, al yusra tebal apa tipis? Tebal ya sudah. Tebal. Kenapa? Karena kalau sendiri sukun, ini dhamma. Hanya kasroh cuman yang kalau yang tipis hanya kalau kasroh ya. Pokoknya lihat huruf yang sebelumnya. Oke, bagus, tebal. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jazakillah khairan nih. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Lanjut. Assalamualaikum Uni Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang mana? Monggo. Ya. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Coba yang ininya aja, depannya aja satu kata ini. Pak. Enggak, satu kata bukan satu huruf, satu kata. Oh, fawalli wajhaka itu. Oke, betul. Langsung ke sini, sya bukan sa. Satral. Sya, lagi. Satral. No, itu sa. Sya. Sya. Bukan pakai ujung lidah, pakai tengah lidah. Syakoro. Tengah lidah. Sya. Ya, lebih baik. Coba sekarang di depan. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya udah bagus, tapi pokoknya jadi lupa kol-kolahnya. Oh ya.
Fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Satu kali kesempatan. Syatorol. Syatorol. Ya, Syatrol. ya. Baca dari depan lagi. Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Oke. Dan catatan ya, pokoknya harus Ya. dikasih kokolah. Ayo lanjut. Annallaha yubashshiruka biyahya. Oke. Lagi, Allah tidak boleh anallah, bukan anallaha. Mulutnya tetap aja, jangan jadi o. Yuk, Annallaha lagi. Annallaha yubassiruka biyahya. Oke, nanti latihan nih Allahnya hati-hati nih ya. Ya. Masih suka maju mulutnya. Oke. Huruf shinnya juga belum dapat ya. Ini ya Shin, ya. ini Yubashiruka. yubassiruka Bukan ujung lidah. Pakai tengah lidah. Oh, ini kan yang Yubashiruka. sya. Ya. Ini shin, iya. Yubassiruka biyahya. Oke. Gak apa-apa. Yuk, lanjut. Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Nah, sekarang sinnya lagi. Allamakumus sihr. Allamakumus sihr. Iya, udah bagus. Alhamdulillah. Hati-hati shinnya nyasar. Khair Uni. Ya, jazakillah khairan. Semangat. Insyaallah. Insya Allah. Tuh, jangan insya Allah. Bukan. Apa? Ayo, bacanya gimana? Dibaikin ya kalian. Insya Allah. Enggak. Allah. Allah. Enggak boleh Allah. Insya Allah. Allah. Insya Allah. Ya, itu ya. Jadi kita harus kebiasaan tuh. Insya Allah. Masya Allah. Nah, yang biasa-biasanya harus juga mulutnya gini aja. Jangan jangan. Bukan Allah. Bukan. Tapi Ya. Allah. Allah. Ya, kayak gitu. Tiap harinya berubah sekarang. Mundurin. Nggak boleh nggak boleh nggak boleh mulai sekarang. Ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu bisa. Jadi ini dibiarin insya Allah. Nah, gitu. Jadinya kita udah ini udah benar nih gitu. Jadi kalau masih maju insya Allah. Nah, maju. Wah, itu berarti salah. Ya. Latihannya tiap hari soalnya. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lanjut. Selanjutnya Ana, Uni, mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. Ya. Ke atas lagi ya Uni, apa nih? Bawah, paling bawah. Bawah li. Paling bawah. Ana nggak kelihatan. Paling bawah. Oh. Setelah Apa Nana? Nggak kelihatan? Punya Ana nggak terlihat ya Uni. Ana pakai HP. Oh, nggak ada lagi. Oke. Badan seluruh. Oke, paling atas juga boleh. Yuk. Orang berikutnya nanti paling bawah ya. Baik Uni. Mohon bimbingannya Uni. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke. Ini syahr atau syahr? Syahr. Tebal atau tipis? Nah, ya tadi bacanya tipis. Tebal Uni. Ya. Ya, harusnya tebal, bener. Tapi bacanya tipis. Nah, yuk, baca. Iya, baik. Ya. Ulang ya Uni. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini tebal, bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Wallahu bikulli syai'in alim. Bagus. Faas. Bukan faas. Fas. Fasta'iz billahi minas
Yang ketiga ya Uni ya. Minasya ya apa? Shin. Ya, ini Shin, berlindung. tengah lidah. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Coba dari minasyaiton. Minasyaiton baik. Ya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir. Agak masih maju mulutnya lagi. Huruf po sama ro-nya. Oh iya, Minasyaitonir rajim. baik nih. Fasta'iz billahi minasyaitonir Ya, jadi rajim. maksudnya biar nggak maju mulutnya. Bagus, Iya, alhamdulillah. iya. Perut tawanya ya. Nggak dibantuin, Masya nggak Allah. apa-apa. Sebenarnya kita waktu pertama kali belajar mungkin masih dibantuin, tapi karena Ana yakin bisa, jadi ayo mundurin. Kalau udah bisa tuh udah harus mundur, gitu ya. Alhamdulillah. Iya nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran nih, jazakillah khairan katsiran. Ya, jazakallah Barakallahu khairan. fiik. Kita Semoga lanjut. Uni sehat. Amin. Nah, Uni, Nomor 7. mohon bimbingannya Nah, Uni. paling bawah. Udah guru. Ya, Paling paling bawah. bawah itu PR-nya itu yang di ujung. Nggak apa-apa. Masya Memang suka Allah. gitu kan? Kita dapat apa yang kita nggak bisa. Qadarullah ya. Iya. Masya Allah. Kan tadi Mohon udah bimbingannya Uni. belajar. Alhamdulillah, tadi udah belajar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl Iya, bagus. bima lam yuhayyika bihillah Bagus. wal qur'ani dzikr. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Udah bagus. Yang penting tahan aja lah mulutnya. Asal jangan tutup mulutnya. Jazakillahu khairan katsiran Iya, Uni. jazakallah khairan. Ya memang kita kadang-kadang kerasa lebih tebal, cuman asal kita tahan, insya Allah dia tidak naik pangkal lidah. Tahan bibirnya, aman ya. Siap Uni, ya siap insyaallah. Karena juga dapat dari guru kok, sama. Oke, alhamdulillah, lanjut kita. Nomor berapa sekarang? 8 bukan? Selanjutnya saya Uni. Iya, nomor 8 dulu. Ya, silakan. Baris kedua berarti ya? Baris kedua. Baik Uni. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagus. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Bagus. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Ini bukan huruf H dengan bulat ya. Ini H. Ayo lagi. Ini sama antara ini sama ini. Yuk. Coba lagi ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Ya, oke. Ditebal. Jangan Tipis ditebelin. kan? Hijar. Hijar. Ya. Hijar. Oh Ya. iya. Hati-hati, jangan tebelin. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Ya, bagus. Baik. Terasa? Berasa. Nah, berasa. Tebal terus dari berasa. Iya, alhamdulillah. Itu sebenarnya kuping kita juga bisa dengar kok, mana yang tebal, mana yang tipis. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau yang sama sekali belum bisa ngebedain itu, paksain dulu dengan mulut-mulutnya yang ya ini harus begini, ini harus begitu. Ini udah kerasa. Baik. Baik. Jazakillah khairan Uni. Jazakallah khairan. Nomor 9. Yuk. Saya Uni. Ya. Mohon bimbingannya Uni. Ya, insya Allah. Yuk. Baik. Yughsil lailan nahari yutolibu. Harokatnya agak pindah-pindah nih. Laili, naharo. Baik, saja. Baik Uni, saya ulang Uni. Ya. Yughsil lailin naharo yudlubu.
Yatlubu. Maaf ya. Ya, saya ulang. Tunggu tuh, sebentar. Sekaligus ini huruf ghainnya agak terlalu tegas. Jangan kayak G. Oh, Ini ghainnya lebih lembut lagi, coba. Yughshil lailin nahara yutolubu. Masih yu. Ya, yatlubu. Ya, yang di mana? Ya itu. Lailin nahara yatolubu. Oke, alhamdulillah, lanjut. Baik. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bih. Oke, lanjut tapi ya harus saja. nambah lagi ya. Ya. Diulang. Wa yaj'al lakumun nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Oke. Sebentar. Ini tadi jadi apa ya? Lakumun. Bacanya lakumun, harusnya lakum. Kemudian yaufir, ini roknya kurang tawasud ya. Lebih tahan dikit. Wa yaufir lakum. Ya. Baik. Wa yaj'al lakumun wa yaj'al lakumun Bukan lakumun, nuran. Bukan lakumun. Lakum nuron. Iya, iya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Disambung lagi, wa yaghfir lakum saja. Wa yaghfir lakum. Kurang panjang sedikit. Wa yaghfir lakum. Baik. Wa yaghfir lakum. Ya, harus seperti itu ya. Semua rok sukunnya nggak boleh buru-buru. Baik, itu saja. Oke, Wa lanjut. yaghfir lakum. Bukan Salah. V-nya yang dipanjangin, bukan V-nya. Ya, Roknya. salah saja. Wa yaghfir lakum. Terlalu takrir saja, tapi ya, baik. Ya, lanjut. Nanti diulang. Sebentar saja. Ini yang terakhir nggak kelihatan. Wasbir sabron hami. Itu nggak kelihatan saja. Sebentar. Oke, itu pertama depannya bukan pakai waw tapi pakai fa. Baik. Fasbir sabron hami. Nah, itu saya habis itu Dan tidak ini bisa bukan melihat. ha tapi jim. Itu jamila diakhiri dengan la. Baik. Fasbir sabron jamila. Oke. Tapi ron tanwin ketemu jim ini ikhfa. Dengung kan? Diulang saja. Fasbir sabron jamila. Dinaikkan lagi pangkal lidahnya, coba shotnya. Fasbir. Coba. Kok jadi tebal ya? Fasbir sabron jamila. Oke, fa-nya lebih tipis sekarang. Fa-nya tipis, shotnya tebal. Baik. Fasbir seperti itu saja. Ya, fasbir. Fasbir sabron jamila. Oke, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Ya, maaf saja. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ya, insya Allah. Ya, insya Allah dipelajari lagi saja. Terima kasih. Dibuat rumus nanti. Oh ya, mantap. Insya Allah. Makin bagus saja. Masya Allah, banyak ilmunya pagi ini. Barokallah saja. Ya, wafiki barakallah. Nomor 10. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Dek. Video juga boleh? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Oke, bagus. Walau anzalna alaikal walau bukan anzalna. Sayang, bukan anzalna. Ya, baik-baik nih. Walau nazzalna alaika kitaban
fi qirtas. Oke, sebentar. Zainya ini nggak ada rokoh-rokohnya nih. Ayo. Walau nazzalna Belum. alai Belum. Nazzalna. Suaranya pun ada. Nazzalna. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Zainya nggak lulus ya sayang. Coba cuman ini aja. Nazzalna aja. Yuk. Nazzalna Lebih keras lagi huruf Z-nya. Nazzalna. Nazza. nazza Bukan naz. Nazzalna. Ada z. Ada gitunya. nazzalna Ya, itu. Seperti itu. Mulai dari depan. walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Oke. Huruf ro-nya oke. Nanti zainya lebih bagus lagi ya. Oke, lanjut. Yuridullahu bikumul yusr. Oke, ini tipis apa tebel belakangnya ro-nya. Yuridullahu bikumul yusr. Oke, benar. Cuman harusnya lebih tebal dari awal ya. Al-yusr. Gitu ya. Jadi Yuni. yusnya tipis langsung ro-nya lanjut tebal. Yuridullahu bikumul yusr. Nah, iya gitu. Jadi jangan awalnya tipis terus ro-nya tuh kedengeran tipis terus langsung tebal. Tapi waktu masuk ro langsung tebal gitu maksudnya. Itulah. Ya jangan lupa ya, di sini tebal ya ro-nya ya. Insyaallah nih. Ya, oke. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Oke, udah siap. Yuk, silakan. Baik, lanjut saya nih. Fawalli wajhaka syatral lagi astagfirullahaladzim. Apa nih? Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oke, bagus. Annallaha yubashshiruka biyahya. Boleh nggak geser sedikit ke bawah? Aku nggak bisa lihat mulutnya. Oh my, sampai bacanya Nggak, ininya ada di bawah. tulisan namanya kan, ada tulisan nama jadi malah jadi ketutup. Oke, coba. Baik. Annallaha yubashshiruka biyahya. Bagus. Innahu lakabiru Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. R-nya nggak kedengeran. Pertama ro-nya nggak kedengeran. Takrirnya hu-nya di sini kurang panjang ya. Ini hu-nya panjang. Matsilah. Oh, no. Innahu Hu-nya jangan laka panjang-panjang, sayang 2 aja, 2 harakat aja. Tadi tuh misalnya 1,5, belum sampai 2. Cepat-cepat jadi banget. mikir ini. Kenapa jadi 4? Jangan, cukupkan 2 saja. Ya. Baik. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Nah, ya. Ini udah bagus tipis. Tadi tebel soalnya. Oh, nah, baik. Enggak, tadi bukan tebel, tapi nggak kedengeran. Kedengeran, iya. Ya, hilang sih. Suara. Hilang. Jadi buat kita tuh ada beberapa surah ya yang diakhiri dengan ro. Itu banyak banget. Banyak tuh nih. Terus habis itu masalahnya plus di sebelumnya sukun. Iya. Ingat bahwa R-nya harus kedengeran. Itu ya. Ini hati-hatinya di situ karena banyak sekali ayat yang diakhiri dengan ro ini nih. Terus habis itu gitu lagi. Itu sukun lagi, terus sukun lagi, aduh gitu ya. Jadi harus kedengeran ro-nya. Baik, Ya, ini ada yang menghilangkannya. Jadi kalau sih pada h-nya udah habis, R-nya harus kedengeran. Sih. Gitu ya. baik. Ya, jazakillah khairan kasihan Uni. Sehat selalu ya. Amin, amin. Oke, langsung kita lanjut. 12.
Ya, udah siap. Anak saja. Ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Baru ketemu kah? Aku anak nggak hafal. Oh, udah 2 kali. Oh ya, belum hafal berarti. Mungkin 2 kali kepentok sama liburan. Harus Iya, ngapalin. kepotong liburan. Iya, kepotong liburan. Ya, baik. Nah. Hafalin lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Mulai dari warosu, coba. Wa rasulahu min qabl. Bagus. Bima lam yuhayyika bihillah. Bagus. Wal Qur'ani dzikr. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Zakillah. Ustaz, Uni mau bertanya dulu sebentar. Boleh, ya. Pada fasbir itu teh tipis, Ya. kira ini tebal karena ro sukun sesudahnya istilah atau beda kalimat gitu. Beda kalimat. Fasbir ini kan adalah maka bersabarlah gitu ya kalau nggak salah ya. Gitu kan? Jadi kalau misal kalimat satu perintah, kan dia dari kata fa, isbir, terus habis itu sabaron, satu kata lagi. Karena katanya berbeda, maka dibaca dengan ro yang tipis. Oh, nah, baru tahu. Karena alhamdulillah. Bawaannya kan pengennya pokoknya di sini tebel ya, udah tebel semua. Biru, gitu kan? Nah. Ya karena ro-nya sesudahnya gitu huruf tebal gitu, ro sukun sesudahnya ro. Padahal mah tipis ya. Ya, harusnya tipis karena beda kata. Jadi ada alasannya gitu. Naam. Zakillah wa Ustaz. Wa jazakillah. Ustazah aja dah. Teteh. Ya Uni, jazakillah khair. Jazakillah khairan. Oke, lanjut kita ke nomor 13. Monggo. 13 kok hilang Uni? Oh, 13-nya hilang. Waduh, padahal angkatan 13 angkatan paling keren buat anak-anak. Oke, 14. 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya. Ya, insya Allah. Jadi nomor paling 2 ya. Paling atas. Loh, tadi saya udah tak hitung Pak nomor 2. Ada yang karena nomor 13-nya nggak ada. Oh, tadi mah ada. Padahal latihannya yang nomor 2 ya. Ya sudah. Iya, betul. Masya Allah, bisa ditebak. Jadi tertipu. Ayo lanjut. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Oke. Sya, bukan sa. Sya ya. Oh, tebal ya. Iya, bukan tebal. Sya itu ada shin, itu ada tawasud. Sofir ya. Tafashi, bukan sofir. Tafashi ya. Tafashi. Ya. Sya. Ya. Sya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, tebal ya. Oke, lanjut. Wallahu bikulli syai'in alim. Sebentar. Ya, silahkan lanjut. Oh ya. Fasta'id billahi min, enggak kelihatan. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketebalan. Lagu diulang. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah.
Cuma ragu-ragunya aja. Jazakallah khair, insya Allah ya. Terima kasih jazakallah khair Umi. Jazakallah khairan. Mohon Oke, maaf lahir batin. sama-sama. Nomor 15. Assalamualaikum Uni. Minal aidin Waalaikumsalam wal warahmatullahi faizin. wabarakatuh. Sama-sama. Taqabbalallahu minkum. Oke, lanjut yuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, sebentar. Botnya kurang tebal di kata rodi. Terus tanwin ketemu mim di sini ada apa ini? Idgham bi gunnah ya? Idgham bi Tiga gunnah, ya. kedengeran tadi. Yuk. Ya ulang. Irji'i. Tebelin. Ini harus tebal. Kenapa harus tebal? Karena itu ya, sebelumnya huruf fathah. Bukan, ini bukan huruf fathah. Kalau huruf Ada fathah bacanya ar. hamzah wasol. Iya, Ada betul. hamzah Tapi wasol ya? jadi jangan ir. Ya, ir. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Enggak, itu nggak tasid ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya, bagus. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Sinnya di sini kurang kedengeran sofirnya. tafasinya. Kurang kedengeran apanya? Tafasinya ya. Kok bukan tafasyi? Sofir. Sofir ya. Sama rafah ya. La tasjudu. Tas. Ya, harus kedengeran desisnya. Desisnya harus kedengeran. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Bagus. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Oh, ini halnya semua sama. Sama-sama bahasa Indonesia. Ini tebelin, turunin lagi. Hal. Kalau yang ini hi. Ayo. Hijr. Iya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya. Nanti ha yang satu lagi harus lebih naik lagi ya. Hijr gitu. Ya, sampai segitunya. Lidhi hijr. Ya. Ulang sekali lagi coba Uni. Boleh. Ingat, ini turunin, yang ini naikin posisinya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, hijr. Ya, Ana juga tadi ketebalan tuh bacanya. Hijr. Hijr. Ya. Kalau dipisah bisa. Jazakallahu khairan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut nomor 16. 16 saya Uni. Ya, alhamdulillah. Yuk. Saya mulai. Yursil lailin nahara yatlubu. Oke, tapi ini tadi bacanya pakai sin, harus pakai shin. Yurshi, shi. Yursil lailin nahara yatlubu. Iya, bagus. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Oke, bagus. Fasbir sabran hamila. Oke, sebentar. Ini osa tadi dibaca lebih ke sin. Ini jim, bukan ha. Fasbir sabran jamila. Ya, bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke, lanjut. Nomor 17. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya. Ya, insya Allah. Ini kelihatan kayak pakai masker lah gitu dong. Tadi terlalu bawah. Iya. Ana jadi ngeliatnya kayak pakai dikop. Oke. Sekarang keempat ya. Keempat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bagus.
Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Yang ini bacanya harusnya tipis apa tebal? Tebal. Tebal, tapi dibaca Ya. tipis. Oh Nah, gitu. ya. Perasaan tebal, tapi keluarnya tipis. Aduh. Aduh. Diulang lagi. Ya, diulang lagi. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Nah, itu benar, tebal. Tapi tipis. Iya, betul. Oke, ya. Yuridullahu bikumul yusr. Ya, itu benar. Tadi bacanya tipis Tebal apa ya? tebal? Tebal. Tebal, iya. Kadang-kadang di otak kita benar, udah tebal, tapi ternyata Betul. mulutnya nggak sinkron. Atau Betul. kita udah bilang, tadi bacanya tipis apa tebal ya? Nggak sinkron aja kita, otak kita Iya. sama mulut kita gitu kan. Aduh, gitu. Tapi udah benar. Harus terus dilatih. Iya. Oke. Barakallahu Iya. fiik. Jazakillah khairan katsiran. Wajazakillah khairan. Nomor 18. Udah terakhir Uni. Alhamdulillah ya Allah. Loh. Alhamdulillah sudah habis. Oke, Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang nanya lagi kan? ada yang masih mau nanya lagi nggak ke Uni? Ini susah banget nih lamro nih, panjang. Iya banyak ke Uni. Iya Aku pasti banyak. hafal-hafal tuh kondisi khusus. Ya enggak, makanya untuk khusus yang mana tebal mana tipis ini makanya screenshot atau ngapain gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan tadi itu nggak cuma sekedar screenshot, tapi ngerti tadi waktu pas dibaca itu apa sih maksudnya. Silahkan bikin rumusnya sendiri, tulis masing-masing, harus nulis ya kalau bisa, supaya kita kalau nggak, apalagi kalau nggak punya buku tajwid sama sekali, ini untuk pedoman kita pas lagi membaca sendiri. Ya, dan kadang-kadang kan tadi sudah di ini ya antara otak sama mulut kita kadang-kadang nggak sinkron gitu kan. Jadi kita ngerasa sudah dibaca tebal atau sudah ngerasa dibaca tipis. Ternyata sebenarnya kita nggak baca seperti itu gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau diperbaiki memang mungkin mulut kita emang bandel aja gitu. Kita harus menyalahkannya. Oh ya Allah, kalau ada yang memperbaiki berarti memang kita belum tepat. Nggak usah. Ya ini sekarang ini sama-sama ya, Ana juga jadi murid. Kadang-kadang kalau ini kadang-kadang suka nggak nurut mulutnya memang. Kita udah merencanakannya tuh ke tipis atau merencanakannya ke tebal. Ana juga kadang-kadang cukup sulit sebenarnya sama dengan Uktinia. Ana sendiri juga kadang-kadang kesulitan di akhir. Kadang-kadang membawanya tebal gitu, karena entah kenapa mulut kita kebiasaan, jatuhnya kebiasaan, gitu ya. Al-hijri, misalnya al-hijro gitu kan, itu kan otomatis harus tipis ketika di wakaf. Tetapi Anda juga sering sekali membacanya dengan tebal. Dan itu yang dengar hanya yang dengar yang bisa mendengarkan kadang-kadang nggak kuping kita, tapi kuping orang. Nah, itu memang qadarullah ya. Dan qadarullah memang banyak kadang-kadang ini salahnya itu karena nggak sengaja. Tapi kayak gitu. Jadi, Masya Allah, Anda juga dengarkan kadang-kadang kita, aduh, kurang tebal, kurang tipis gitu ya. Tapi jangan sampai, ini yang paling penting. Ana juga mohon maaf kalau Ana sendiri tadi banyak mungkin salah waktu mengajarkan karena memang itu dia ya ini cukup sulit, makanya disebut lam dan ro itu tipis mudah kata orang Arab. Mungkin la dan ro waktu pas keluarnya doang, tapi buat Ana tuh sulit banget hukum ini ya. Jadi jangan berkecil hati, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membacanya dengan benar. Ya, tidak sampai mengubah artinya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ini kesalahan-kesalahan yang istilahnya masih dalam kriteria yang salahnya ahannya itu yang kafi, yang lunak ya, yang tidak sampai menyalahi arti. Tapi sebisa-bisa mungkin kita berusaha untuk membacanya dengan benar, terutama buat yang area Sumatera itu memang susah, apalagi anak dari Sumatera Barat gitu ya. Yang terbiasa dari kecil mungkin kalau Ana sih nggak terbiasa dari kecil sih, alhamdulillah sudah dari tahun berapa gitu udah bener gitu, udah ro ya bukan ra lagi gitu. Tapi kan masih banyak yang tidak dibaca ro ya. Nah atau ada yang mungkin dari kecilnya bacanya benar bukan ra, tapi jadinya mulutnya maju ro. Itu membiasakan untuk benar itu susah. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan saling memperbaiki.
pokoknya jangan berkecil hati. Insya Allah kita niatkan makin bagus lagi. Cita-citakan, kalau anak cita-citanya, ya Allah saya pengennya kalau ngaji tuh ada malaikat gitu yang dengerin. Kan itu ya betapa ada sahabat Rasulullah ya kalau dia ngaji aja malaikatnya berduyun-duyun datang di langit gitu ya. Kalau kita kalau anak sih dengerin aduh satu aja dua aja gitu ya kayaknya bilang bagus gitu udah alhamdulillah pengen gitu rasanya. Jadi kita terserah apa harapan kita gitu ya. Cuman terserah mudah-mudahan tetapi semuanya dikembalikan untuk mendapat ridha Allah gitu. Nah, benar kita ini dimudahkan ya. Oke, dikembalikan kepada ini dulu deh, Mbak Enda dulu. Silakan. Ya, sahabat semua sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, kalau begitu mari kita akhiri kelas pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang tadi sudah diajarkan oleh Uni Silvi, ilmunya dan waktunya sudah diberikan menjadi amal jariah juga untuk Uni Silvi. Dan semoga bisa menambah ilmu kita, bisa diamalkan juga sebagai dalam kita membaca Al-Quran sehari-harinya, sehingga bacaan Al-Quran kita jadi lebih baik lagi. Mungkin saran saya, kalau saya kadang-kadang kalau lagi baca suka saya recording suara saya, jadi ntar didengerin lagi itu sudah benar apa belum, karena seperti tadi Uni bilang kadang-kadang kita ngerasanya udah bener tapi pas didengerin kembali kok salah ya, ternyata bukan seperti itu bunyinya. Biasanya suka begitu. Jadi itu hanya sedikit saran dari saya, tapi silakan yang lain semoga mungkin bisa ada yang mendengarkan itu lebih baik lagi, ada guru atau bisa berinteraksi dengan secara tatap muka mungkin lebih baik lagi. Baik, mari kita sudahi dengan membaca hamdalah, kemudian istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ini Silvi sudah memberikan ilmunya dan juga sudah menyediakan waktunya pada pagi hari ini. Dan juga jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua yang sudah bersedia hadir dan mengikuti pelajaran hingga sampai siang hari ini. Ya, semoga kita semua bisa diberikan nikmat sehat, bisa bertemu lagi sampai pekan depan, sampai tanggal 9 kita masih ya Uni ya. Insya Allah. Soalnya nanti Uni mau kalau ini tiba-tiba berubah, mohon maaf ya. Betul-betul jadwalnya lagi. Ya, siap Uni. Tinggal dikabarin aja Uni. Baik, kalau gitu. Ya, mari kita sudahi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.